Halo kawan saya mesin, minasan konnichiwa, saya Zulfikri Ahmad. JDM Talk kali ini bahas Honda S660 atau S660 K-Car yang menjadi salah satu trendsetter sebelum trending kayak sekarang ini. Mau tahu kenapa? Ikutin terus video ini. S660 atau Esuroku Rokumaru itu lahir tahun 2015 atau dirilis tahun 2015 sebagai bagian dari proyek 50 tahun R&D-nya Honda. Dan S660 ini atau S660 ini dibuat sebagai sports car yang fun ya, yang lebih mengutarakan fun, terutama ketika menikung. Makanya Honda membuat S660 ini jadi sports car yang kelasnya dia K-Car. Dia mesinnya 660 cc, panjangnya nggak lebih dari 3,4 meter, lebarnya nggak lebih dari 1,48 meter, dan tingginya nggak lebih dari 2 meter. Dan untuk S660 ini, panjangnya dia 3.395 mm, lebarnya dia 1.475 mm, tingginya dia 1.180 mm, dan wheelbase-nya 2.285 mm. Mesinnya dia 660 cc, ya karena memang K-Car itu nggak bisa lebih dari 660 cc, dan itu juga yang bikin tenaganya nggak lebih dari 64 PS. Memang K-Car dari sejak 98 sampai sekarang tuh tenaganya nggak bisa lebih dari 64 PS, ya salah satunya karena kapasitas mesin yang dibatasin. Tapi S660 ini mesinnya di tengah untuk center of gravity yang lebih rendah sama distribusi bobot yang lebih seimbang. Dan ini distribusi bobotnya untuk depan dan belakang ini 45:55. Mesin tengah ini yang bikin S660 ini spiritual suksesornya Honda Beat. Honda Beat mobil ya, bukan motor. Honda Beat itu mobil Honda terakhir yang di-approve langsung oleh pendirinya Soichiro Honda sebelum meninggal pada tahun 1991. Jadi Honda Beat itu dia rilisnya bulan Mei tahun 1991. Kemudian Soichiro Honda meninggal pada bulan Agustus 1991. Jadi sekitar 3 bulan mobil itu dirilis, Soichiro Honda meninggal. Bedanya dengan S660, Beat itu mesin 660 cc-nya bisa dapat 64 PS tanpa turbo karena dia pakai teknologi yang namanya Multi Throttle Responsive Engine Control System atau M-Track ya. Jadi teknologi M-Track itu di setiap silindernya itu ada throttle body, dan itu yang bikin dia tenaganya tembus 64 PS tanpa turbo. Sementara S660 ini dia bisa dapat 64 PS dengan turbo ya, dengan alasan efisiensi baik itu emisi maupun produksi. Dan setelah saya amatin, mesin S660 ini juga ada di K-Car Honda yang lain. Jadi ada kaitannya dengan efisiensi. Dan mesin 660 cc ini disalurkan oleh transmisi manual 6 percepatan atau CVT 7 percepatan. Honda punya tradisi untuk memakai nomenklatur S untuk sports car tertentu. Seperti misalnya Honda S500, mobil penumpang Honda pertama, S600, S800, S2000, dan ini S660 atau S660 merupakan Honda seri S pertama yang mesin tengah dan juga yang pertama K-Car. Karena S500 itu memang dia cc-nya sekitar 500-an cc, tapi dia nggak bisa dibilang K-Car karena waktu itu batasan dimensinya, bahkan mesinnya pun dia udah melebihi batas K-Car di zaman itu. Di zaman itu dia K-Car-nya
batas maksimumnya itu 360 cc, sementara S500 itu sekitar 500-an cc. Jadi di zaman itu dia belum bisa dibilang kei-car, tapi kalau keluarnya zaman sekarang dia bisa dibilang kei-car. Dan selama ini Honda S itu mesinnya di depan ya. Ya seperti yang tadi udah saya sebut, S500, S600, S800, bahkan S2000. Itu selama ini Honda S itu mesinnya di depan, dan baru ini yang mesinnya di tengah. Makanya kenapa dia jadi Honda S pertama yang bermesin tengah, dan juga S pertama yang kei-car. PT Honda Prospect Motor selaku agen pemegang merek Honda di Indonesia nggak pernah masukin S660 ini atau S660 ini secara resmi, tapi pernah tampil di kafenya. Kafenya itu di Dreams Cafe di Senayan Park, Jakarta. Honda pernah display S660 ini di Dreams Cafe. Waktu itu tahun 2021, seingat saya. Ya, Honda pernah display, tapi sebatas display aja ya. Nggak pernah mengedarkan secara resmi. S660 ini masuk Indonesia lewat importir umum, dan waktu itu belum rame kayak sekarang. Tapi kira-kira mulai melejit itu waktu YouTuber otomotif Ridwan Hanif pakai S660 ini untuk konten otomotif road party sama Fitra Eri, sama Om Mobi, sama Arif Muhammad atau Armuh. Waktu itu road party-nya temanya dia roadster atau convertible yang mobilnya atap terbuka, dan Ridwan Hanif pakai S660 ini untuk konten otomotif road party. Dan S660 ini baru hype, baru mulai rame di Indonesia ketika Honda Jepang mengumumkan bahwa S660 ini akan di stop produksinya. Jadi begitu ada berita itu, importir umum tuh langsung pada masukin. Ya salah satunya Evans Motor. Dia masukin beberapa unit, dan diantaranya itu manual, cepat lakunya. Padahal di Indonesia kalau mobil sports car gini kan lebih lakunya matic ya ketimbang manual, karena mungkin karena image kelas dan sebagainya. Nah, Evans Motor masukin dan laku, cepat laku. Ini merupakan suatu fenomena ya, manakala mobil sekecil ini ternyata termasuk yang dimenarik oleh penggemar otomotif di Indonesia. Ya salah satunya, dan itu terlihat dari mobil ini di importir umum sekelas Evans Motor aja bisa cepat laku. S660 ini juga menarik minat YouTuber otomotif Lutfi Aziz untuk review, dan S660-nya punya Adi Putra Makmur. Dan S660 yang direview oleh Lutfi Aziz itu tipenya Modulo X. Nah, buat kalian yang belum tahu Modulo X itu apa, Modulo X itu tipe sportinya Honda, dan itu bukan sekedar tampilannya yang sporty atau joknya aja yang sport, tapi rasa berkendaranya pun juga dibuat sporty. Makanya ada perbedaan di bumper, dan itu bedanya ngaruh ke aerodinamik, sama ada perbedaan di suspensi biar lebih stabil. Dan Modulo X ini secara perlahan menggantikan tipe Ares yang mungkin kita lebih kenalnya kalau di Honda itu Ares kali ya. Ares itu road sailing, kayak misalnya Honda Fit atau Honda Jazz. Di Jepang sana Honda Fit atau Honda Jazz ada tipe Ares. Begitu masuk ke generasi berikutnya, Ares sudah hilang, jadinya Modulo X untuk tipe yang sporty. Vezel atau HRV pun dulu begitu. Dulu di Jepang ada Honda Vezel atau HRV, itu ada tipe Ares-nya. Masuk ke generasi berikutnya, tipe Ares itu udah nggak ada. Tipe Ares di Jepang masih ada, tapi cuma satu mobil, yaitu Honda N1 RS. Itu masih ada tipe Ares, dan itu N1 itu jadi satu-satunya lini Honda Jepang yang ada tipe Ares. N1 itu satu-satunya lini mobil Honda JDM atau pasar Jepang yang ada tipe Ares. Sementara untuk lini lain udah nggak ada tipe Ares, bahkan ada beberapa lini Honda yang udah discontinue sekalian, malahan bukan nggak ada tipe Aresnya lagi. Jadi
di Jepang itu Honda Ares cuma satu itu aja, N1 Ares. Lainnya pindah ke Modulo X. Di Jepang sana Honda S660 itu harganya terakhir tahun 2021 waktu ada penambahan unit itu 2.031.000 yen, atau kalau dirupiahin itu sekitar 200 jutaan lah. Nah, harga segitu kalau di Jepang sana itu dia kira-kira setara sama Honda Fit atau Honda Jazz yang ukurannya lebih gede dari S660 ini. Jadi kalau ada yang bilang K-Car itu LCGC atau apa, kalau ngelihat dari harganya udah pasti kurang tepat ya, karena mobil sekecil ini aja di Jepang harganya bisa setara sama Honda Jazz gitu. Jadi LCGC kalau dibilang mobil murah, K-Car itu kalau dibilang LCGC ya udah kurang pas dilihat dari adanya mobil yang bisa seharga mobil yang lebih gede. Dan tentu kalau yang Modulo X itu yang pasti dia lebih mahal lagi, karena dia kan ya memang dia versi sporty, tapi bukan cuman tampilannya, bahkan rasa berkendaranya pun yang dibuat sporty, makanya dia bisa lebih mahal dibanding yang regulernya. Oke, sekian untuk JDM Talk kali ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube-nya soundanmachine.com. Kalau kalian punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis aja di kolom komentar. Di follow juga akun Instagram-nya soundanmachine.com, dan di like juga akun fanpage-nya soundanmachine.com di Facebook. Oke? Saya Jufri Kamat, terima kasih sudah nonton. Arigatou gozaimasu.